Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Thalia. Saya ingin membahas tentang bungkai yang saya pelajari pada hari Jumat, tanggal 21 November 2025. Yang pertama yaitu ada bungkai kata tanya Kak. Ini ada di nomor target bungkai nomor 3. Untuk yang pertama kata tanya dore artinya yang mana? Ada dono kata benda yang mana? Doko di mana? Dare siapa? Docira yang mana atau di mana? Ikura berapa? Kemudian ada naninan apa? Itsu kapan? Sama terakhir ada dona kata benda yang bagaimana. Untuk dona ini dia itu tidak perlu ditambahkan deska ya, karena untuk dona ini dia sudah melingkup kata tanya sendiri. Kemudian untuk bentuk sopannya, contoh nih, ini kore, ini kono, di sini koko. Nah kalau misalkan kita rubah dalam bentuk sopan itu ditambahkan dengan cira, jadinya kocira. Kocira ini bisa boleh untuk kata benda, boleh juga untuk kata tempat. Contohnya docira deska. Kemudian bentuk agak kasar dari cira itu ada eci. Yang contohnya yang mana? Yang mana ini dia tuh ada dua, ada dore sama doci. Untuk dore ini, perbedaan dore sama doce ini, dore ini dia digunakan untuk pilihan kata bendanya itu yang lebih dari 2 atau 3 ke atas. Sedangkan yang doci ini dia itu digunakan kata tanya sebagai pilihan yang kata bendanya itu maksimal di 2. Contohnya doci deska. Kemudian ada do ini do omoimaska artinya bagaimana atau berpikir bagaimana. Kemudian ada dosimasta atau juga bisa jadi dosiste yang artinya kenapa. Kemudian ada nande. Nah nande ini dia itu bentuk teke kedua yang artinya kenapa atau dengan apa. Kemudian kata tanya deska ini desnya dihilangkan, jadi untuk kata tanya ini dia sudah menjadi kata benda yang artinya itu suatu. Jadi kalau misalkan kata benda ini dijadikan kata tanya cukup ditambahkan saja Kak, tidak perlu ditambahkan dengan des, yaitu menjadikan kata tanya menjadi kata benda. Contohnya dareka suatu siapa atau seseorang siapa. Ada doka yaitu suatu tempat atau suatu tempat di mana. Kemudian itsuka suatu saat atau suatu saat kapan. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada nanika atau nanka yang artinya itu sesuatu atau sesuatu apa. Contohnya anatano kutsuwa dore deska, sepatu milik Anda yang mana. Kemudian yang kedua ini adalah contoh untuk pilihannya. Dirasang to ochisang dochirani shimaska, saudara Dira atau saudara Oci pilih yang mana. Nah untuk bungkai selanjutnya yaitu ada di target bungkai nomor 94 yaitu nani te iru aidani. Konsepnya yaitu dia itu adalah bentuk te imas kemudian berubah menjadi te iru ditambah menjadi aidani. Nah untuk partikel ni ini dia itu sunnah ya, bisa dipakai atau tidak juga boleh. Yang artinya te iru aidani ini adalah pada sebelum sedang. Contohnya Benkyo shite iru aidani kohi o nomimas, pada selama sedang belajar minum kopi. Kemudian di sini ada keterangan tempat di. Nah untuk di ini dia itu bisa menggunakan dua partikel, yaitu partikel d sama ni ya, kemudian ditambahkan kata benda. Nah untuk menentukan kita itu keterangan di-nya itu menggunakan d atau ni, kita lihat dari kata kerjanya. Jika kata kerjanya itu bentuk aktif, kemudian partikel sebelum kata kerjanya itu o, lalu yang diartikan di-nya itu menggunakan d. Terus kemudian yang ni itu jika kata kerjanya pasif atau kata sifat, itu partikel yang sebelum kata pasifnya itu pakainya ga. Nah lalu yang di sini yang diartikan di-nya itu pakainya ni. Contoh Toshokan de hong o yomimas, membaca buku di perpustakaan. Lalu ada juga nih tanani hongga arimas, ada buku di lemari. Kemudian di target bungkai nomor 95 sampai 100 itu kita ada 3 poin, yaitu tentang nanti kemudian selalu. Itu yang poin pertama ada atau ini menggunakan partikel wa atau d yang artinya itu nanti, kemudian atau lalu.
Nah, kata kerjanya itu menggunakan take, kemudian tambah atau juga kata bendano ditambah atau yang artinya itu setelah. Nah, nani-nani atau ini yaitu tambahkan satuan, takaran sama lamanya waktu itu menjadi lagi atau sisa tinggal. Contoh, jikang wa atau nifung des. Waktunya sisa 2 menit lagi. Kemudian di poin kedua yaitu ada mata. Mata juga sama ya, ditambah itu satuan, takaran, lama waktu. Kemudian atau juga bisa kata kerja dan keterangan itu artinya menjadi lagi atau berulang. Contoh, fukuga mata yogoremas, artinya bajunya kotor lagi. Nah, yang poin terakhir itu poin nomor 3, ada mo nani-nani, satuan atau takaran lama waktu yang artinya lagi bebas. Contoh, mo tabemas, sudah makan. Selanjutnya di nomor target bungke 101 sampai 103 yaitu ada takotoga arimas, yaitu artinya pernah terlalui. Contohnya, ino anede netakotoga arimas, artinya pernah tidur di rumah kakak perempuan. Nah, untuk kotoga arimas ini dia tuh artinya itu ada perihal telah, yaitu perihal telah kita pernah melakukannya. Nah, terus ini jishoke. Untuk jishoke sama naike ini dia itu artinya itu terkadang, tetapi untuk jishoke ini dia adalah bentuk sebuah kalimat positif, sedangkan kalau nai ini dia adalah bentuk kalimat negatif. Kemudian yang tai itu ada hal. Ya, kemudian jisho nai tai ini ditambahkan dengan kotoga arimas yang artinya terkadang atau ada hal. Contohnya, kanji o benkyo suru koto ga arimasu, terkadang belajar kanji. Kemudian contoh kedua, kanji o benkyo shinai koto ga arimasu, terkadang tidak belajar kanji. Haha ni ka onetai koto ga arimasu, ada hal yang ingin dibeli kepada ibu. Selanjutnya yaitu kita ada tentang partikel nih. Ya, partikelnya yaitu ada wa, ni, o, sama ga. Ya, kemudian ini adalah tentang kata benda, di mana kata benda ini adalah contoh kata kerja atau kata sifat yang diubah ke kata benda. Nah, untuk kata kerjanya ini adalah kata kerja bentuk mas, lalu difutsukan, lalu itu dirubah bentuk jisoke atau take, nake, taike. Kemudian bisa juga kalau misalkan kata kata sifat i sama nanya ini dia itu tetap ikut ya, tidak dihilangkan. Kemudian ditambahkan kotono atau juga ditambahkan dengan kata bendanya sendiri. Kemudian untuk kata kerja tadi atau kata sifat tadi yang ditambah kotono itu dia bisa berubah menjadi kata benda sendiri. Terus partikel ni, untuk partikel ini artinya pada atau kepada. Contoh, koeng ni haha ni aimas, menemui pada ibu di taman. Nah, untuk target bungke nomor 266 itu ada nani-nani ni nite imas, yang artinya menyerupai atau mirip serupa. Contoh, nah untuk ni ini dia itu adalah bentuk partikel yang artinya itu tujuan. Nah, nite imas contohnya, ototo wa sofu ni nite imas, adik laki-laki menyerupai kepada kakek. Nah, kecuali untuk kata sifat i itu berubah menjadi ku, kata sifat na berubah jadi ni, lalu kata kerjanya itu aktif. Kalau untuk nani itu kata kerjanya pasif. Nah, untuk kata kerja aktif ini dia itu partikel ni-nya itu artinya dengan. Kalau untuk kata kerja yang pasif ini dia itu tidak ada artinya. Kemudian yang terakhir itu ada kalau ii. Ii ini artinya itu kayak sebaiknya, lebih baik. Bisa juga untuk sebaiknya lebih baik ini dia itu artinya ii ya. Jadi kalaunya itu dia tuh bisa menggunakan tara, nara, ba, to, te, dan lain-lain. Contohnya tahoga i, runoga i, runohoga i, kabenohoga i, kabega i, atau bisa juga menjadi omoshiroi, tanoshi, dan lain-lain. Kemudian yang artinya boleh atau bisa izin ini itu ditambah persepsi yang artinya boleh atau bisa kalau
positif, terus ditambah tara, nara, ii, to, ba, te, mo atau daijobu, terus ininya itu yorushi sama dekimas atau ikemas. Contohnya, yasai o taberu no hoga ides, sebaiknya makan sayur. Kanji o benkyou shita hoga ides, lebih baik belajar kanji. Kemudian kutsuyo rifuku no hoga omoshiroi desu, baju lebih menarik daripada sepatu. Kemudian di sini ada yang perlu digarisbawahi ya, untuk ho ini dia itu artinya bagian, yaitu menekankan atau mempertajam, sedangkan untuk bung ini dia adalah bagian dari suatu bagian tertentu. Nah, untuk bumbung ini dia adalah bagian di mana titik area mengerusut atau tajam pada ujung titik area tersebut, itu namanya bumbung. Nah, sekian materi yang saya jelaskan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.